Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua. Pak Jana mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KBM, yaitu adalah matematika sebagai persiapan Anda sebelum kalian belajar di sekolah atau di KBM. Materi apa yang akan kita pelajari? Yaitu adalah pertumbuhan dan peluruan. Masih di barisan bilangan dan deret geometri. Seperti apa? Mari kita perhatikan untuk pertumbuhan. Ya, ini contoh kasus. Apa ini? Ya, kita baca bersama-sama, kita cermati. Terdapat suatu populasi ganggang hijau bersel satu pada suatu tempat. Pada mulanya terdiri dari 250 sel ganggang. Setiap 6 menit terjadi pembelahan secara mitosis, yaitu satu sel membelah menjadi 2 sel baru. Banyak sel ganggang pada populasi tersebut adalah setelah 1,5 jam adalah berapa? Nah, mari kita perhatikan. Kita punya modal yaitu adalah apa? Modalnya apa di sini adalah jumlah sel ganggang awal, itu ada 250, kemudian lama membelah 6 menit, dan setiap pembelahan adalah 2 sel baru. Karena ini pembelahan mitosis ya, bukan meiosis. Kalau meiosis 1 sel menjadi 4 sel baru. Tapi ini mitosis 1 sel menjadi 2 sel. Baik, kita lihat pembahasannya. Tentu kita akan gunakan pola untuk mempermudah kita mempelajarinya, yaitu adalah waktu belah, banyak sel, dan pola untuk banyak sel. Pertama adalah pada waktu 0, jumlah selnya 250. Setelah 6 menit, jumlah selnya menjadi 500. 12 menit jadi 1000, jadi 2 kali lipat ya setelah setiap 6 menit. Baik, ini deret dari apa? Deret dari banyak sel ya, deret dari banyak sel. Sekarang polanya coba kita perhatikan polanya. Gimana? Semuanya adalah 250 kali. Kali berapa ya? Ini tergantung nih kalian lihat. Pertama 250 kali 1, kemudian kedua kali 2, ketiga kali 4, berikutnya 250 kali 8, dan berikutnya lagi 250 kali 16. Ya, baik. Ini terjadi, tolong perhatikan mengenai waktunya. Waktunya 0 dengan pengalinya dari 250. 0 ini berapa? 1, 6, ini 2, 12 ini 4, 18 ini 8, kemudian 24 ini 16. Dan kalau kita perhatikan ini, bilangan-bilangan ini adalah merupakan apa? Perpangkatan dari berapa? Coba perhatikan. 2, 4, 8, 16. Ini ada 1. Jadi merupakan perpangkatan dari berapa ini? Perpangkatan dari 2. Jadi kalau ini kita tulis dengan perpangkatan 2, maka kita boleh seperti ini. Ya. 250 kali 2 pangkat 1, ya gitu. 250, ini, yang ke berapa? Ketiga, 250 kali 2 pangkat 2, yang ini. 250 kali 2 pangkat 3, ini 250 kali 2 pangkat 4. Kalau ini, ya tentu 250 kali 2 pangkat 0 ya. Oke. Baik, kita tulis.
Oke. Oke. Nah, coba perhatikan. Perhatikan pangkatnya. Coba perhatikan ini 1. Ini bisa kita catatkan 6/6. Kemudian yang 2 ini 12/6, 13. Pangkat 3 ini, 3-nya ya. Yang kita perhatikan 3-nya. 18/6, 4, 24/6. Nah, 6 itu tadi apa? 6 itu adalah waktu paruh. Waktu paruh. Waktu tumbuh ya. Nah, ya waktu tumbuh. Jadi setiap 6 menit menjadi 2 kali lipat. Jadi pangkatnya diperoleh dari mana? Lihat, ini waktu 06, 12, 18, 24. Nah, ini ada 6, 12, 18, 24. Pembaginya 6. Oke, ada kelihatan polanya? Ya, sekarang kan udah tahu. Coba yang pertama ini 250 kali berapa? Kali 2 pangkat berapa? Ya, ini adalah 250 kali 2 pangkat 0/6. Sesuai dengan ini waktunya 0 ya kan pada awalnya. Jadi belum waktunya belum berjalan ya gitu. Oke. Jadi sekarang sudah kita dapatkan polanya bahwa banyak sel ganggang ya setelah n n menit sama dengan berapa? Sama dengan n dibagi berapa? 250 kali 2 pangkat n/6. Ya, ini kan pola 250 kali 2, ya kan? Pangkatnya berapa dibagi 6. Oke, tergantung dari waktunya ini. Ya, oke. Baik. Maka kita dapat simpulkan untuk di sini untuk waktu berlalu ya, waktunya yang sudah berjalan berapa adalah n, maka di sini menjadi 250 kali 2 pangkat n/6. Oke. Baik, itu didapatkan ya nilainya. Sehingga banyak populasi ganggang setelah berapa? 1,5 jam. Nah, 1,5 jam itu 90 menit ya N ya, 90 menit dibagi 6. Maka ketemu berapa? 15. Ya oke, jadi ganggangnya setelah 1,5 jam yaitu 90 menit sama dengan 250 kali 2 pangkat 90/6. 250 kali 2 pangkat 15. Oke. Nah, sekarang jika ini untuk hal yang umum. Kita misalkan jika jumlah awalnya 250 ya. Oke, jumlah awalnya adalah A. Kemudian waktu menjadi 2, waktu belahnya. Ya, seperti ini tadi 6 menit ya waktu belahnya. Kemudian N waktu yang terlewatkan atau waktu setelah sekian lama ya waktu terlewatkan adalah menjadi UN sama dengan A kali 2 pangkat N per waktu belah. Ya, oke ini. UN A kali 2 pangkat N per waktu belah. N waktu yang terlewatkan atau sudah berjalan, kemudian dibagi waktu belahnya. Oke, itu untuk pembelahan pertumbuhan ya. Sekarang berikutnya adalah contoh tentang peluruan, contoh kasus peluruan. Terdapat suatu zat radioaktif seberat 80 gram pada suatu tempat. Yang tersebut mempunyai waktu paruh 5 tahun. Setelah 30 tahun, berat zat tersebut yang tersisa ada berapa gram. Nah, sekarang kalian harus tahu nih, waktu paruh itu apa maksudnya, ya kan? Waktu paruh adalah waktu yang digunakan suatu zat radioaktif untuk meluruh sehingga berat atau masanya ya bukan berat ya, berat dengan massa beda ya. Kalau berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi bumi ya.
tinggal setengah atau separuh dari sebelumnya. Jadi waktu paruh, waktu yang digunakan untuk meluruh sehingga tinggal separuhnya masanya. Ya oke, itu sekarang gimana untuk pembahasan soal itu? Mula-mula terdapat 80 gram mula-mula. Waktu paruhnya 5 tahun. Ya, waktu yang terlewatkan atau berlalu 30 tahun atau masa peluruhannya 30 tahun. Oke. Masa waktu maksudnya bukan masa masa benda. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Ini pembahasannya, perhatikan tabel dengan waktu paruh berapa? 5 tahun. Ini waktu meluruh. Ini zat yang tersisa, oke. Ini polanya. Waktu masih 0, beratnya 80. Waktu 5 tahun, 4 tinggal 40, meluruh ya. Kemudian 10, setengahnya lagi ya. Setiap kali turun 5, maka ini tinggal setengahnya. Setengahnya dari 20, 10. Nah, kemudian 20 tahun, setengahnya 10, 5. Gitu ya. Oke, nah kalau N, ya, nggak tahu nanti ya, N belum kelihatan. Sekarang polanya, perhatikan. Itu yang pertama 80 kali 1, oke. Yang kedua 80 kali setengah, oke. Ketiga 80 kali seperempat, oke. Kemudian yang keempat yaitu 10 sama dengan 80 kali 1/8. Dan berikutnya 5 itu sama dengan 80 kali 1/16. Baik, sekarang kita lihat pola berikutnya. Nah, 80 sama dengan setengah pangkat 1. Ya, oke. 80 kali setengah pangkat 1. Nah, kemudian 1 itu dari mana? Kita lihat ada hubungannya kah? 5/5, ya kan? 5/5. Ini waktunya 5, waktu paruhnya 5/5 ya. Baik. Untuk berikutnya coba. Apakah ada seperti itu polanya? 80 kali setengah pangkat 2. Nah, pangkat 2 ya. Pangkat 2. Betul ya? 20 sama dengan 80 kali seperempat. 80 kali setengah pangkat 2, oke. Nah, sekarang 2-nya dari mana? Nah, apakah ada keteraturannya dengan yang tadi? Ini 10/5. 10 apa? Masa yang digunakan untuk meluruh. Ya, masa meluruhnya 10. Ya, waktu paruhnya 5. Betul nggak? Nah, sama dengan yang tadi kan. Pertama, waktu meluruhnya 5. Waktu paruhnya 5, ya kan? Oke, apakah berlaku untuk berikutnya? Coba perhatikan. Ini 10 itu 80 kali 1/2 pangkat 3. Betulkah 1/8 setengah pangkat 3? Betul. Hasilnya berapa? 10, betul. Oke. Nah, sekarang betulkah ini terjadi? 80 kali setengah. Tadi pangkat 3 itu dari 15/5. 15 kah ini? Ya, ternyata ada keteraturannya. Maka kita dapatkan pola seperti ini. Ya, oke. Cukup jelas? Nah, kalau belum jelas, saya perhatikan nih. Ini 40. Ya kan? 40 itu 80 kali setengah. Betul kan? 80 ini. Masa awal. Setengah itu dapat dinyatakan sebagai setengah pangkat 1. Kemudian 20, 80 kali seperempat. 80 setengah pangkat 2. Betul ya? 10 sama dengan 80 kali 1/8 atau 80 kali setengah pangkat 3. Betul ya? Kemudian 5 sama dengan 80/16 atau 80 kali setengah pangkat 4 ya. Ada keteraturan. Di depan 80 semua, kemudian pengalinya adalah setengah pangkatnya. Nah, ini sekarang kita lihat pangkatnya. 80 sudah ada polanya, 80 kali setengah, 80 kali setengah. Nah, setengah pangkatnya sekarang. Kita lihat pangkatnya dari mana. Nah, coba perhatikan. Ini 1 itu adalah 5/5. Ini waktunya, waktu meluruhnya 5, waktu paruhnya 5. 5/5. Apa betul untuk berlaku untuk berikutnya? Ini pangkat 3. 15. Ya, oke, yang ini ya, yang kedua nih. 20. Oke, 20.
sama dengan 80 kali setengah pangkat berapa? 2. 80 kali setengah pangkat 2. 2, betulkah? Sama dengan 10/5 ini. Ini 10 waktu meluruh, 5 waktu paruh, betul ya? Ya, berlakukah untuk yang berikutnya? 80 kali setengah pangkat, ini 15. Ini 5, 15/5, 3 ya, betul. Oke. Apa berlaku untuk yang berikutnya? 80 kali setengah pangkat, ini 20 bagi 5 ya. Ya, oke. Jadi kita dapat simpulkan untuk yang pertama. Untuk yang pertama apa supaya nanti kesimpulannya sudah jelas semua. Ya, pertama 80 kali 1 setengah pangkat 0 ya, oke. Baik, 80 kali setengah pangkat 0/5 ya. 0/5 ya 0 ya kan. Baik, jadi dapat kita ambil kesimpulan apa? Kalau waktu meluruhnya itu N, maka sisanya tinggal berapa? Sama saat itu 80 kali setengah pangkat berapa? Pangkat berapa ini? Pangkat N/5. 5-nya apa? Waktu paruh. Oke, sudah kita dapatkan. Baik, bisa kita simpulkan untuk soal ini. Zat radioaktif yang tersisa setelah 30 tahun berarti berapa? U 30 tahun, ya cukup 30 sama dengan 80 kali setengah pangkat 30/5. Ya, oke. Sama dengan berapa? 80 kali 10 pangkat 6. Setengah pangkat 6. Setengah pangkat 6 itu 64. Ya, bisa disederhanakan jadi 1/4. Ya, gitu ya. Oke, jadi N-nya kita ganti berapa? 30 ini per 5. Jadi 80 setengah pangkat 30/5 berarti pangkat 6, setengah pangkat 6. Setengah pangkat 6 itu 64, berarti 80 kali 1/64 sama dengan 1/4. Ya, masanya satuannya gram. Baik, itu anak-anak sekalian. Contoh sisanya, ada nggak sisa soal? Tidak ada. Ya, oh ya, ini perlu disimpulkan. Kalau jumlah awal adalah A, waktu paruhnya apa? TP, dan waktu terlewatkan adalah N, maka zat sisa radioaktif menjadi A kali setengah pangkat N per P. Baik, sampai di sini. Oh ya, ada soal latihan. Soal latihannya sama, ya sama, tinggal angka-angkanya yang perlu disesuaikan. Baik, terima kasih anak sekalian atas perhatiannya. Untuk berikutnya nanti kita akan masuk ke barisan bilangan dan bunga ya. Tentu dari bunga apa? Bunga tunggal. Baru nanti bunga majemuk. Oke. Baik. Yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Untuk support Pak Jana. Ya, subscribe, like, dan share kepada teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.